tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Bapa yang baik. Berkati Tuhan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa yang baik. Tuhan, ampuni kami Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap bernyanyi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dapat doa ya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau bernyanyi Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Haleluya. Seluruh jiwaku ku yakin.
menyembah, keselamatan dan kuasa. Haleluya. Sangat tujuan kita katakan kasih saja.
Kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kami untuk pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau pujian kita katakan, aku yakin saat kau berfirman, saat kau berfirman. Ku yakin
bersyukur pada siang hari ini mulai yang baik. Kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menjamah kami, melawat kami, memulihkan kami Bapa di surga. Biar oleh pujian penyembahan kami Tuhan, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, dan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Bapa. Dan kami semakin hari hidup berkenan di mata-Mu Bapa. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan di mata-Mu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kuduskan, sucikan kami Tuhan, sehingga kami tetap berada dalam kebenaran-Mu. Puji Kau Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, biar iman kami bertumbuh ketika kami dengar firman-Mu. Dan semakin hari kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin mengiring Tuhan, walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bagi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, tapi biarlah Engkau Roh Kudus yang berkata-kata melalui mulut hamba-Mu. Terpuji Kau Tuhan, bagimu-lah pujian, hormat, kemuliaan, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Baik, shalom bagi kita semuanya. Shalom. Dan seorang yang keras katakan shalom. Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Dahsyat. Apa kabar saudara? Dahsyat. Bilang kiri kanannya, kalau saya dahsyat. Kalau saya dahsyat. Percaya kita punya yang dahsyat. Baik, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau saudara dalam kitab boleh buka kita Lukas pasal 9. Lukas pasal 9. Ada lagi bagiannya. Ayat 57 sampai yang ke-62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Yang sudah dapat katakan amin. Ada yang dapat? Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Saudara tidak bawa kitab, dibolehkan di layar di depan. Saudara nanti boleh baca ayat 57, saya akan baca ayat 58. Begitu seterusnya sampai ayat 62 kita membaca bersama-sama. Dimulai dari saudara, baca di yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya mengantarkan perjalanan mereka, tatkala salah seorang menanyakan kepada Yesus, apakah akan mengikuti Allah kemana saja engkau pergi? Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu dia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikuti Allah Muhammad, tetapi izinkanlah aku mengenalmu dengan keluargaku. Dan seorang lain, 60 bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak kalian belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Hari ini saudaraku dan saya kita akan belajar bersama-sama tentang yaitu hambatan mengikut Tuhan. Biar sama-sama hambatan mengikut Tuhan. Hambatan mengikut Tuhan. Hambatan itu artinya adalah rintangan, tantangan kita dalam mengikut Tuhan. Saudaraku dan saya, ketika kita mengikut Tuhan bukan berarti perjalanan saudara dan saya akan mulus. Ketika saudara dan saya berjalan bersama Tuhan, bukan jalan yang akan seperti tol, tetapi akan ada namanya lembah, akan ada namanya saudaraku jalan yang rusak, akan ada namanya tantangan, akan ada namanya rintangan. Saudaraku, jadi dalam mengikut Tuhan bukan semua yang akan baik-baik saja. Jadi dalam mengikut Tuhan pasti ada tantangan. Pak Pendeta, kenapa setelah aku ikut Tuhan, kenapa setelah aku rajin ke gereja, justru makin banyak masalahku, justru makin runyam kehidupan
kehidupanku. Saya mau sampaikan, dalam mengikut Tuhan tidak menjamin hidupmu baik-baik saja, tapi dalam mengikut Tuhan menjamin bahwa Dia akan selalu bersama dengan engkau, saudara. Amin. Jadi, saudaraku sudah kasih Tuhan, dalam mengikut Tuhan bukan gampang-gampang saja. Dalam mengikut Tuhan tidak akan menjamin bahwa semua urusan saudara akan beres. Tapi saya mau sampaikan, dalam ikut Tuhan akan ada namanya masalah, dalam ikut Tuhan akan ada namanya rintangan, dalam ikut Tuhan akan ada namanya problem, dalam ikut Tuhan akan ada namanya persoalan. Tapi saya mau sampaikan, tetapi orang yang bertahan, orang yang setia mengikut Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Amin. Terus terlihat cuaca baru-baru ini tidak baik. Cuaca baru-baru ini tidak baik. Hari Kamis yang lalu kita mau konser. Tiba-tiba hujan deras. Akhirnya saya WA lah, malam ini konser ditunda karena hujan. Setelah itu jam 9, jam 10, jam 10, bulan tiba-tiba sudah memunculkan diri. Cuaca tidak baik. Sama-sama begini. Langit tidak akan selalu biru. Amin. Langit tidak akan selalu biru. Akan ada awan gelap yang menutupi. Tapi percayalah, di balik awan gelap itu ada matahari selalu bersinar. Amin. Di balik awan yang gelap ada matahari yang selalu bersinar. Begitu juga dengan hidup kita. Hidup kita tidak akan selamanya biru, tidak akan selamanya namanya cerah, tidak akan selamanya baik. Akan ada namanya pergumulan, permasalahan, hambatan dalam kita mengikut Tuhan. Saya mau sampaikan sama seperti matahari, walaupun ada masalah, ada problem, ada selalu Tuhan yang ada di belakang kita. Amin. Jadi dalam itu Tuhan tidak bersama baik-baik saja, tapi ada janji Tuhan yang menyertai kita dalam menjalani kehidupan kita. Saudara begini, dalam mengikut Tuhan tidak hanya berbicara tentang mujizat. Dalam mengikut Tuhan tidak hanya berbicara tentang berkat. Dan dalam mengikut Tuhan saudara tidak hanya berbicara tentang kegembiraan dan kesukaan. Akan ada namanya masa penderitaan. Saya mau tanya saudara, Yesus pernah menderita? Saya bilang, Yesus pernah menderita? Nah, dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota dia menderita. Ya kan? Dari Taman Getsemani ke Bukit Golgota dia menderita. Dari Taman Getsemani dia sudah dipukul. Dari Taman Getsemani dia sudah dikeroyok. Bahkan sampai apa? Dia memikul kayu salib. Bahkan dia ditunjang, diludahi dan lain sebagainya. Bahkan dia harus sudah berkasih Tuhan terkapar karena segibranya salib yang harus dipikul, digantikan oleh Simon Kirene. Sampai di kayu salib dia harus dipaku, dia harus disalibkan dari mahkota dengan duri. Itu penderitaan Yesus. Saudara dan saya pengikut Tuhan, amin. Yesus mengalami penderitaan. Memang selama hidupnya, sebelum itu dia mengalami mengadakan mujizat, dia mengadakan tanda-tanda sebelum di Taman Getsemani. Tapi setelah di Taman Getsemani dia mengalami namanya penderitaan. Begitu juga dalam kita mengikut Tuhan, tidak selamanya enak, tidak selamanya baik, tidak selamanya berbicara tentang mujizat, berkat dan lain sebagainya. Tapi dalam mengikut Tuhan kita juga berbicara tentang penderitaan, karena Yesus juga menderita. Jadi dalam hidup saudara, Pak Pendeta, kok hidupku menderita sekali, wajar, karena Yesus juga pernah menderita. Tapi saya mau sampaikan, tidak selamanya hidupmu menderita. Setelah Yesus berada dalam kayu salib, 3 hari dia bangkit dan naik ke surga. Itu buktinya bahwa apa? Penderitaan itu tidak kekal. Penderitaan itu tidak selama-lamanya. Kalau orang dunia bilang apa? Hidup ini seperti roda. Kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Jadi saudara berkasih Tuhan, berbicara tentang Yesus, dalam hidup Yesus, tidak selamanya berbicara tentang penderitaan. Akan ada namanya juga berkat, mujizat, dan keluar. Jadi kalau saudara sedang mengalami penderitaan, wajar, karena Yesus juga menderita. Tapi saya mau sampaikan begini, dalam itu Tuhan juga berbicara tentang menderita, sama Yesus juga menderita. Ada 4 syarat untuk ikut Tuhan. Yang pertama ialah pikul salib. Bilang sama-sama pikul salib. Salib, salib ini salib ini. Kita semua punya salib, punya beban. Salib ini berbicara beban. Salib berbicara beban. Salib kita apa? Mungkin keluarga kita, mungkin ekonomi kita, mungkin penyakit kita. Itu salib kita. Semua kita punya salib, tidak ada yang tidak. Tapi kita pikul salib itu. Kita tetap pikul salib. Karena Yesus juga pikul salib. Saudara mungkin sudah pernah saya sampaikan, ada 3 orang yang memikul salib, beban hidup mereka. Mereka pikul salib, saudara berkasih Tuhan. Tapi dalam menjalani yang pikul salib ini, yang satu capek kali aku pikul salib ini, panjang kali ekornya, aku potonglah 11,5, dipotongnya ini separuh. Karena berat rasanya, mereka tetap berjalan.
mereka tetap berjalan. Akhirnya karena dia semakin ringan, yang satu semakin ringan, dia makin cepat. Yang sebelah sini, cepat kali dia, aku potong juga salib, berat, dipotong, 2 orang potong salibnya. Udah separuh, jadi tanda tambah dia. Bukan tanda salib, jadi tanda tambah. Mereka sama-sama. Akhirnya yang satu belakangan. Kenapa belakangan? Karena salibnya lebih berat daripada yang tadi 2. Akhirnya yang 2 ini cepat berjalan. Yang satu lambat. Karena apa? Dia tetap menunggu salibnya sampai selesai. Ya mereka berjalan. Akhirnya apa? Sampai lagi sebuah ujung, sudah tugas Tuhan. Yang 2 tadi kebingungan. Kenapa? Yang aturan salibnya tadi, saudaraku, ada sebuah jembatan yang harus dipakai dengan salib mereka kian tadi untuk sampai ke sebuah tempat yang baru. Tapi karena mereka memotong salibnya, jembatan itu tidak sampai. Tapi yang ini tadi walaupun lambat, tapi karena dia tetap setia mengikut Tuhan, salibnya sampai ke tempat yang satu, namanya surga. Akhirnya dengan salibnya ditebentangkan salibnya itu sampai ujungnya. Kenapa? Dia tidak memotong salibnya. Dia sampai dia berjalan. Akhirnya yang 2 tadi apa? Kebingungan dan tidak sampai ke dalam surga. Nah, jadi mari kita setia pikul salib kita. Apakah itu keluarga kita, apakah itu siapapun, namanya pikul salib. Dan yang kedua sangkal diri. Bilang sama-sama sangkal diri. Sangkal diri artinya apa? Kita mematikan keinginan daging kita. Mematikan keinginan daging artinya, saudaraku, mungkin maaf saudaraku ya, mungkin ada dari kita masih seperti itu. Kalau ajaran kekristenan mungkin kita harus setia beribadah hari Minggu. Kita harus tidak boleh merokok, tidak boleh makan darah. Kalau saya dulu sebelum saya bertobat saya makan darah. Makan darah itu B2 ada darah. Tapi ketika saya tahu firman Tuhan, tidak boleh makan darah, saya tidak makan darah. Itu namanya kita mematikan keinginan lagi yang enak menurut dunia, tapi tidak boleh kata Tuhan. Kita harus mematikan keinginan daging. Makan darah contohnya kan tidak boleh. Tapi enak sebenarnya, enak makan darah pakai daging, enak sebenarnya sudah makan. Tapi karena dibilang firman Tuhan jangan makan, saya tidak makan. Itu namanya mematikan keinginan daging. Kita perlu menyangkal diri kita. Jadi saudaraku, yang kedua sangkal diri, yang ketiga rela kehilangan nyawa. Sampai di sini mau mati untuk keluarga yang datang. Mau mati untuk keluarga, mau mati untuk keluarga. Mau mati untuk keluarga. Mau ada lagi. Bapak mau mati dulu. Ya ada. Saya juga dulu pernah berpikir gini. Tuhan, aku saja bikin masuk neraka, yang penting keluarga aku semua masuk surga. Aku aja mati Tuhan, yang penting keluarga aku semua selamat. Tuhan bilang gak bisa. Siapa yang percaya dia yang selamat. Kalau saya bilang gak boleh boncengan. Kalau bisa tarik 5, masalahnya gak bisa tarik 5. Hanya siapa yang percaya dia yang diselamatkan. Saudaraku, kita harus berani rela kehilangan nyawa untuk apa? Untuk Tuhan. Yesus rela kehilangan nyawa untuk kita. Yang aturnya kita di kayu salib, tapi dia rela kehilangan nyawa. Jadi kita perlu berani rela kehilangan nyawa untuk Tuhan. Yang keempat itu 4 syarat mengikuti Tuhan. Yang pertama pikul salib, yang kedua sangkal diri, yang ketiga rela kehilangan nyawa, yang keempat itu tidak malu. Bilang sama-sama tidak malu. Tidak malu. Bilang di kanannya jangan malu agama Kristen. Jangan malu agama Kristen. Kita jangan malu mengikuti Tuhan ya. Saya bangga punya Yesus. Saudara bangga punya Yesus. Bangga. Yesus bilang gini, siapa yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di hadapan Bapakku. Tapi siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan sangkal dia di hadapan Bapakku. Jadi kalau dibilang, apa bukan? Percaya Yesus, saya percaya. Agama ini saya agama Kristen, saya percaya. Kenapa? Saya tidak pernah malu punya Yesus. Saya tidak pernah malu beragama Yesus. Justru saya bangga karena dia Yesus yang telah mati bagi saya. Dia Yesus yang telah mati bagi saya. Makanya kita tidak perlu malu mengikut Tuhan. Seorang aja dia begitu, biarkan orang berkata apa tentang kita, tapi mari kita jalankan iman kita menurut kehendak Tuhan. Mungkin ketika saudara rajin, aja berarti misi. Contoh, kan ada kadang-kadang ini loh. Ketika kita melakukan hal yang baik sekalipun akan ada orang yang tidak suka. Ya betul. Maju karena di gereja kita pasti ada orang tidak suka, pasti. Seorang aja mau pergi ke gereja mau macam pendeta dia. Jangan pernah malu begitu. Biarkan orang berkata apa. Karena dia akan tanggung akibatnya dan Bapak akan tanggung akibat Bapak. Akibat Bapak yang Bapak terima apa? Pada surga. Dia akan tanggung akibatnya terakhir. Makanya tidak perlu mengenai begitu Tuhan. Penderitaan yang sekarang saudara dan saya alami tidak sebanding dengan surga yang akan kita terima. Saya ulangi, penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan surga yang akan kita terima. Karena keindahan surga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya kalau sudah saya mati, nggak usah saya itu.
Kalau saya sudah di surga, mau saya gitu. Karena indahnya luar biasa. Siapa pernah ke Bali? Ada pernah ke Bali? Belum. Siapa yang mau ke Bali? Saya rindu ke Bali ya. Saya itu buka jalan. Bali aja indah. Indah, luar biasa. Keindahan segala pemandangan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan surga. Makanya kalau sudah contoh Tuhan panggil, sudah tinggal saya di surga, saya nggak mau lagi turun ke bumi. Saya nggak mau apa-apa, indahnya luar biasa. Jadi bagaimana dengan anak dan istri Pak Pendeta? Biarkan Tuhan yang urus, itu pun urusan saya. Karena Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa? Surga yang akan kita terima. Coba buka Chelsea Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Chelsea nanti kita akan melatih dia bangun dari sini supaya tidak sering melamun. Ya, Roma 8 ayat 18. Saudara baca dalam hitungan yang 3, 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa kebenaran dan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan didapatkan kepada kita. Apa dibilang? Penderitaan yang kita alami zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dapat dibandingkan memang. Surga dengan penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan. Masih terlalu kecil. Satu lagi Chelsea, coba buka 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Yang lebih segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan ini. Penderitaan ini jauh lebih besar dari kemuliaan ini, saudara. Jadi penderitaan yang sekarang kita alami, seberapa besar pun penderitaan saudara, tidak sebanding dengan apa? Surga yang akan saudara terima. Jadi mari kita bermegah dalam penderitaan. Kenapa? Ada surga tidak sebanding dengan apa yang kita miliki, yang kita terima nanti. Saya pernah mendengar orang begini, apa ayo kita ke gereja? Jangan apa pendeta ke gereja, nanti runtuh gereja itu banyak kali dosa. Saya aja orang lain, Pak kita ke gereja, banyak kali dosa pendeta, jangan harus dengan di gereja itu. Itu merupakan strategi iblis bagi saudara, bagi saya ketika saudara jangan terlalu merasa berdosa sekali. Karena apa? Tuhan itu bukan sayang kepada dosa, tapi sayang kepada saudara. Kalau dibilang seperti itu merupakan intimidasi iblis. Dan contoh pun dia datang ke gereja, dan gereja tidak akan pernah runtuh. Mengikut Tuhan, datang ke gereja ataupun beribadah bukan karena mau mendapatkan sesuatu ini. Saudara dan saya kalau mau ke gereja bukan karena mau dapat sesuatu, tapi apa? Karena mau memberi sesuatu. Kenapa? Karena Yesus sudah berikan segalanya bagi saudara. Saya ulangi, datang ke gereja bukan mau dapat sesuatu, tapi biarlah memberi sesuatu. Karena apa? Yesus sudah beri segalanya bagi kita. Amin. Coba bilang gini, napas kehidupan itu lebih berharga dari emas kekayaan yang saudara miliki. Saya ulangi, napas kehidupan itu lebih berharga dari apa? Emas permata yang saudara miliki di kamar atau di lemari. Karena apa? Napas kita lebih berharga. Yesus sudah berikan segalanya bagi kita. Jadi jangan dalam ikut Tuhan jangan hitung-hitungan. Nanti aku kalau aku kasih persembahanku 5.000 2 kali 10.000, sebulan 40.000. Kulit teku hari Kamis 5.000. Kalau aku kasih setiap hari Kamis berarti 20.000. Udah 80.000 aku kasih ke gereja. Iya loh. Dalam ikut Tuhan jangan pernah hitung-hitungan. Karena apa? Dia sudah kasih segalanya. Napas si saudara itu kekayaan yang jauh lebih besar dari segalanya. Buat apa kita punya kekayaan seluruh isi dunia tapi napas kita hilang? Coba yang tapi lebih baik kita saudara bersyukur dan bangga punya Tuhan yang masih memberikan napas bagi kita. Saya mau bilang kekayaan bisa dicari tapi keselamatan tidak bisa dibeli. Soalnya kekayaan bisa dicari, keselamatan tidak bisa dibeli. Apa itu keselamatan? Masuk surga tidak bisa dibeli. Saudara masuk surga, Tuhan masuk surga pakai uang. Tuhan nggak mau, Tuhan itu kaya. Dia punya segalanya. Jadi saudara masuk surga Tuhan pakai emas, permata. Uang saudara yang 1 karung kuning.
Bisa. Sebenarnya kekayaan bisa dicari, tapi keselamatan tidak bisa dibeli. Saudara pun dikasih Tuhan. Ini rencana kami hari Rabu mau pulang, hari Kamis mau pulang kampung karena sakit. Amang baru saya satu. Dia tabrak naik kereta, rongsen kepalanya masih mengais. Dia sekarang orang di rumah sakit yang paling utama. Jadi karena biasanya kalau kecelakaan kerja tidak bisa pakai BPJS. Kecelakaan kerja tidak bisa pakai BPJS. Jadi mau dirujuk saudaraku karena apa? Tabrakan. Pakai apa? BPJS nggak bisa. Karena kan BPJS itu karena sakit, penyakit. Kalau BPJS ada namanya BPJS ketenagakerjaan. Nah, maksudnya saudara punya dan saya kan ada BPJS ketenagakerjaan. Itu pakai itu. Hanya nggak bisa di bayar umum. Hari di bangun kayak main. Itu loh, nggak apa-apa. Masukkan aja mau bayar umum nggak apa-apa. Uang nanti bisa kita cari mana-mana. Tapi yang penting sembuh. Yang penting sembuh, ya kan? Uang nggak bisa dicari. Kalau masalah yang penting kan kesembuhannya yang utama. Daripada dia mati. Buat apa uang saya taruh doang dari mati kan? Jadi nggak apa-apa dimasukkan aja ke rumah sakit. Bawa umum pun nggak masalah. Nanti uang kita cari. Tapi uang bisa dicari. Yang penting daripada mati. Hilang napasnya bisa kembalikan. Nggak ada yang bisa kembalikan. Mau bikin napas buatan khusus nggak bisa lagi itu. Ya masukkan aja. Yang penting masuk di rumah sakit. Saudara dan saya juga gitu. Kalau contohnya ada hal yang terpaksa, jangan terlalu pelit untuk diri sendiri. Udah parah pun, apa-apa di rumah aja bisnya. Aduh, kalau sudah sakit masuk bisa saja. Jangan terlalu sayang sama uang, apalagi untuk diri sendiri. Kekayaan bisa dicari, tapi keselamatan tidak bisa dibeli. Saudaraku, hari ini dengan singkat kita akan belajar bersama-sama. Ada 3 hambatan mengikut Tuhan. Yang pertama, keluarga. Tidak sama-sama keluarga. Keluarga bisa menjadi penghambat saudara untuk datang kepada Tuhan. Di ayat yang coba buka Chelsea. Ayat yang 59. Lukas 9 ayat 59. Keluarga bisa menjadi penghambat. Keluarga bisa menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Bisa sekali. Lukas 9 ayat 59. Ya, 59. Ini 50, 59. Ya. Belum. 59. Ya, ini dia. Saya baca saudara. Lalu ia berkata kepada seorang lagi, ikutlah aku. Dia mengikut Tuhan ini. Tapi dia bilang gini. Yesus bilang ikutlah aku, tapi dia bilang gini. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan. Ini keluarga. Penghalangnya siapa? Bapak. Keluarga bisa menjadi penghalang atau penghambat bagi kita ikut Tuhan. Contoh kan, Mama Deta. Nggak gereja Mama Deta. Udahlah, nggak usah lagi gereja. Contoh Mama Yalin, nggak gereja. Nggak usah aku gereja lagi, kau nggak gerejanya. Tapi saya mau bilang begini, apapun hambatan dari Tuhan, terobos dan serang terus. Mungkin suami kita belum berbeda, mungkin anak kita belum baik ataupun bandel. Tapi itu menjadi salibmu, saudara dikasih Tuhan. Itu menjadi bebanmu, pergumulanmu, berdoa sama Tuhan. Tapi jangan gara-gara mereka engkau tidak datang kepada Tuhan. Saya juga dulu gitu. Saya sekolah pendeta, bapak saya pemakai narkoba, coba bayangkan. Tapi apakah gara-gara itu saya harus berhenti sekolah pendeta? Itu tidak mungkin. Justru itu yang menjadi beban saya, pergumulan saya. Makanya waktu saya pulang kampung, saya merasa malu. Kenapa? Saya sekolah pendeta, saya sekolah hamba Tuhan, bapak saya pemakai narkoba. Coba bayangkan. Apa yang mau saya bilang? Saya bilang sama orang jangan pakai narkoba, bapak saya pemakai narkoba. Apakah itu gara-gara itu saya tidak mau sekolah pendeta? Salah saya, kenapa? Justru itu menjadi beban saya, pergumulan saya, doa saya untuk saya sampaikan kepada Tuhan. Memang keluarga bisa menjadi penghambat, tapi saya mau menyampaikan, jangan berhenti gara-gara keluarga kita datang kepada Tuhan. Justru itu menjadi beban kita bersama-sama, supaya kita doakan, supaya dia juga datang kepada Tuhan. Amin? Jadi dalam mengikut Tuhan akan ada saja menjadi penghambat kita. Anak kita kah, istri kita kah, suami kita kah, atau mertua kita kah, semua bisa menjadi penghambat, saudara berkasih Tuhan.
Tapi begini, bukan berarti kita tidak sayang sama mereka. Bukan berarti kita tidak cinta sama mereka. Kita sayang sama mereka. Kita cinta kepada mereka. Tapi yang pertama yang harus kita sayangi adalah Tuhan. Amin? Yang pertama yang harus kita sayangi adalah Tuhan. Kita tidak boleh lebih mengasihi suami daripada Tuhan. Kita tidak boleh lebih mengasihi istri daripada Tuhan. Kita tidak boleh mengasihi anak, saudara daripada Tuhan. Justru Tuhan yang harus terutama. Karena Tuhan bilang gini, saudara aku dikasih Tuhan. Siapa yang mengasihi istrinya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi suami, orang tuanya, bahkan keluarganya daripada aku, tidak layak bagiku, kata Tuhan. Coba buka ayat terakhir, ayat 62. Ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak masuk kerjaan Allah. Jadi kalau kita mengasihi orang lain lebih daripada Tuhan, tidak layak. Makanya Abraham lebih cinta Tuhan daripada anak. Abraham berikan anak Ishak. Tuhan uji dia. Tapi Abraham kasih. Itu bukti bahwa Abraham menurut Tuhan nomor satu. Jadi mari kita mengutamakan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan. Walaupun keluarga bisa menjadi penghambat kita datang kepada Tuhan. Jangan biarkan keluarga itu menjadi penghambat. Terobos dan itu menjadi salib kita bersama-sama. Amin. Bilang sama-sama, saya mau tetap setia. Saya tetap setia. Yang kedua, apa yang menjadi penghambat? Yang pertama keluarga. Yang kedua harta. Bilang sama-sama harta. Matius 6 ayat 21. Harta bisa menjadi penghambat seseorang untuk ikut Tuhan. Harta bisa menjadi penghambat seseorang untuk ikut Tuhan. Ada banyak orang begini. Pertama-tama dia bekerja. Tuhan berkati aku. Kalau Tuhan sudah berkati aku akan semakin setia. Tuhan berkati dia. Justru gara-gara berkat yang Tuhan sediakan, dia tidak ada datang berbanyak kepada Tuhan. Jadi harta bisa menjadi penghambat. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Makanya harta bisa menjadi penghambat orang datang kepada Tuhan. Halo Pak, kenapa nggak datang? Iya Pak. Iya Pak, kenapa? Kerja. Halo Pak, kenapa nggak datang? Iya Pak, ada proyek apa enam? Saudara pun guys, itu harta bisa menjadi penghambat kita datang kepada Tuhan. Kenapa tidak datang Pak? Iya Pak, jemur padi tadi baru panen. Tuhan berkati dia dengan padi, tapi gara-gara jemur padi dia tidak datang ke gereja. Halo Pak, kenapa nggak datang? Iya Pak, jemur tembakau. Kemarin gelap hujan, jadi harus sekarang dijemur. Berkat Tuhan menjadi penghambat dia untuk datang beribadah. Hati-hati saudara. Banyak orang gara-gara harta tidak ikut Tuhan, tidak datang beribadah dan sebagainya. Saya ulangi yang sekali lagi yang tadi. Harta bisa dicari, keselamatan tidak bisa dibeli. Saudara dan saya harus sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita ini kan dibilangnya fokus hidup ini seperti uang. Kalau sudah lihat uang buka air mendidih, nampak uangnya kelihatan lalu lenyap. Kalau ya saya bilang gini, hidup ini sama seperti apa namanya, remang-remang, apa namanya itu? Remangnya namanya kabut. Kalau pagi-pagi ada namanya kabut kan? Kalau udah sampai hari itu langsung lenyap. Hidup kita singkat. Di dunia ini kan singkat. Ada kehidupan setelah kematian. Di sini kita sebentar, di sana selama-lamanya, apakah di surga atau di neraka. Makanya saudara berkasih Tuhan, saya bukan tidak mengasihi orang yang berdosa, tapi yang saya sayangkan dosanya. Kadang-kadang ada orang sudah ditegur supaya jangan melakukan itu, tapi tetap melakukan hal yang sama. Sudah ditegur jangan dilakukan, jangan gitu Pak dilakukan. Saya lagi ini dilakukan. Saya berdua biar Tuhan yang berguna bagimu. Kenapa? 1 kali, 2 kali, 3 kali kita terus kita tegur. Tapi kadang-kadang justru dia menyepelekan kita. Saya bilang Tuhan, ke dalam tangan serahkan dia. Biarkan Tuhan sendiri yang bertindak. Bukan berarti saya tidak mengasihi dia. Makanya saudaraku, harta bisa menjadi penghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku pernah lihat begini, cerita begini. Ada seorang anak muda yang sangat kaya. Guru, aku mau mengikut engkau.
Aku sudah melakukan seluruh isi hukum Taurat. Dari 1 sampai 10 aku sudah lakukan. Semua sudah aku lakukan. Bagaimana supaya aku membakar hidup yang kekal itu? Yesus bilang, hormati ayah dan ibu. Sudah aku lakukan semua, guru. Apalagi supaya aku bisa mendapat hidup yang kekal? Jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Langsung lemas mukanya. Karena apa? Hartanya sangat banyak. Makanya Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Saya ulangi, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dia sangat kaya dan tidak mau membagikan hartanya kepada orang miskin. Makanya harta bisa menjadi penghambat. Yudas, gara-gara harta menjual Yesus dengan 30 keping perak. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bilang sama-sama, saya mau cari Tuhan. Saya mau cari Tuhan. Bilang kiri kanannya, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya kadang-kadang angkat tangan bahkan salut kepada orang-orang yang sudah capek bekerja tapi masih mau datang berbalik kepada Tuhan. Saya sangat angkat tangan. Saya hormat kepada mereka. Karena apa? Mereka sudah capek bekerja, tapi masih mau pulang datang kepada Tuhan. Saya bilang gini, jelas. Saya bukan menyinggung, tapi saya lebih suka begini. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Lebih baik terlambat daripada tidak datang sama sekali. Lebih baik, saudara, walaupun tidur di gereja tidak masalah, tapi datang ke gereja tidak masalah. Ibu kemarin seperti menyinggung katanya gitu. Saya tidak menyinggung. Kemarin mungkin dia sempat karena kakinya kesakitan, dia merintah tidur di gereja. Saya tidak pernah permasalahan orang tidur di gereja. Kenapa? Lebih baik datang ke gereja daripada tidak datang sama sekali. Walaupun saudara kita tidak masalah bagi saya. Mungkin ada orang yang sudah capek bekerja, ada orang mungkin kerja di pajak, saudara berkasih Tuhan. Pulang mungkin jam 6, jam 7 pagi, tapi dia belum sempat tidur, tapi dia sempatkan untuk datang ke gereja. Itu saya angkat tangan, saya salah. Ada orang mungkin kadang-kadang pulang kerja malam, 7:30 mungkin dia pulang kerja, hari Kamis, belum sempat dia mari, tapi dia datang beribadah. Saya angkat tangan sama mereka. Saya mau bilang gini, Tuhan kau berkaya dan perhatikan setiap ini. Maaf, justru lebih kencang doa saya kepada orang-orang yang demikian daripada orang yang seperti biasa. Jadi saudara dikasih Tuhan, saya salut dengan demikian. Makanya ketika kita cari Tuhan, kita mendahulukan Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Amin. Jangan terlalu cinta akan uang. Coba buka Chelsea 1 Timotius 6:10. Akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Bahaya uang ini ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebenarnya saya tidak masalah punya uang, tapi jangan cinta akan uang. Anak sakit saya kali bisa 100.000 padahal anak sakit. 1 Timotius 6:10. Akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Jangan biarkan harta menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang yang beruanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagai itu. Makanya bahaya uang ini. Yang terakhir, apa penghambat kita datang kepada Tuhan? Yang pertama keluarga, yang kedua harta, dan yang ketiga waktu. Bilang sama-sama waktu. Waktu. Coba buka Chelsea ayat yang ke-61, Lukas 9 ayat 61 dan 62. Lukas 9 ayat 61. Ya. Demikian dan seorang lain berkata, aku mau mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamit. Dia butuh waktu. Waktu bisa menjadi penghambat kita datang kepada Tuhan. Dia perlu pamitan dulu. Pamitan kan buang-buang waktu. Saudara, waktu bisa menjadi penghambat. Kadang-kadang, Bu, ayo komsel. Tunggu dulu ya Pak. Bu, ayo kakak. Iya Pak, iya. Tunggu dulu ya. Ada banyak orang kadang-kadang mengulur-ngulur waktu. Tunggu waktu yang tepat. Waktu tidak bisa diputar kembali. Kalau nasi sudah jadi bubur, sia-sia. Semalam khotbah mula-mula bilang gini,
kalau salah apa namanya, salah potong rambut menyesal 1 bulan. Lalu apa lagi? Salah Masak nasi. nggak naik kelas menyesal 1 tahun. Salah pilih pasangan menyesal seumur hidup. Salah pilih juru selamat menyesal selama-lamanya. Apa bedanya seumur hidup sama selama-lamanya? Kalau seumur hidup, ya contohnya saya 28 tahun berarti contohnya saya dipenjarakan seumur hidup, bukan selama-lamanya. Seumur hidup saja, contohnya saya hidup 28 tahun, saya dipenjarakan 28 tahun, itu namanya seumur hidup. Tapi kalau selama-lamanya, memang selama-lamanya. Dan ingat, waktu tidak bisa diputar. Kalau sudah menyesal, tidak bisa balik lagi. Kemarin maunya datang apa ke gereja, menyesal tidak ada lagi artinya. Waktu tidak bisa diputar kembali. Makanya jangan buang-buang waktu itu Tuhan. Maunya kemarin begini, maunya kemarin, maunya. Padahal sudah terlambat, sudah sia-sia, tidak ada lagi artinya. Saudaraku, Lazarus, ada cerita ini, tapi panjang ayatnya. Lazarus dan orang kaya. Lazarus adalah seorang pengemis miskin dan punya penyakit borok. Dan ada seorang kaya. Lazarus ini menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi apa sayangnya? Bukan remah-remah yang dia makan, justru dia dijilat-jilat oleh anjing, dijilat boroknya, dijilat tisu. Dan akhirnya Lazarus mati dan orang kaya itu mati. Sama-sama mereka mati. Tapi apa yang terjadi? Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan orang kaya masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ketika itu berlangsung, Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, sedangkan orang kaya di perapian yang menyala-nyala. Orang kaya bilang, bukankah itu Lazarus? Bapak Abraham, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke air dan meneteskannya ke lidahku, karena aku di sini kepanasan. Kata orang kaya. Bapak Abraham bilang gini, dari tempatmu ke tempat kami sangat jauh bentangnya, tidak bisa. Dan kalau untuk sampai itu air sudah kering di jalan. Kata Bapak Abraham. Bapak Abraham, tolonglah Bapak Abraham supaya Lazarus dibangkitkan dari kematian, supaya masih banyak saudara-saudaraku yang belum bertobat. Bapak Abraham, katanya. Bapak Abraham bilang gini, ada sama mereka Alkitab, ada sama mereka peraturan-peraturan para nabi, supaya itu yang didengarkan mereka. Kata Bapak Abraham. Bapak Abraham, mereka gak akan percaya itu Bapak Abraham. Mereka gak akan tahu itu Bapak Abraham. Biar orang mati dibangkitkan supaya mereka percaya. Kata Bapak Abraham, walaupun contohnya ada orang bangkit dari kematian, itu tidak akan membuat percaya kalau mereka pun tidak percaya kepada Alkitab. Tolong Bapak Abraham supaya Lazarus dibangkitkan. Tidak bisa lagi, tidak ada lagi artinya. Akhirnya sia-sia. Ada orang yang belum bertobat. Makanya penyesalan selalu datang di dalam hari. Makanya saya mau sampaikan, jangan buang-buang waktu itu. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-sia waktumu untuk tidak hidup. Menyesal itu tidak ada artinya. Amin. Menyesal, bilang kiri kanannya, menyesal tidak ada lagi artinya. Maka kita mengatakan begini, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyi sama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
di surga, Bapa yang baik, Tuhan, biar kami setia mengikuti Engkau. Walaupun banyak hambatan-hambatan yang kami lalui, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan memperoleh kemenangan. Tuhan, kami tahu keluarga bisa menjadi penghambat, harta bisa menjadi penghambat, waktu bisa menjadi penghambat bagi kami. Tapi kami mau tetap menang. Kami mau tetap berjuang mengikut Tuhan, setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan catatlah nama kami dalam kitab kehidupan itu, sehingga nanti kehidupan yang kali kedua kami bisa bersama-sama bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba mungkin kurang baik dalam menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Engkau Roh Kudus yang menyempurnakannya di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada saat ini. Dan puji Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Berkati firman Tuhan. Amin. Kita memberikan persembahan kita yang kedua kepada Tuhan. Kita katakan kasih setiamu nyata bagi kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab bahasamu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya firman. Kita kepada Tuhan. Bila-bila guys ya, cinta Tuhan rendah hati, jujur dan rajin, pelayanan gereja, gembala sidang, pendeta jaksa siswa ITH, bendahara gereja Ibu Oktasrain, koordinator kaum muda di Najegua, koordinator sekolah minggu Jalan masih menjadikan jemaat yang berbeda lebih kepada semua kaum muda, transisi menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Sasaran kehadiran ibadah 2020, 30 orang yang ibadah memiliki 6 sel. Jadwal ibadah sepekan minggu ada sekolah minggu pagi jam 8 pagi, ibadah raya jam 11 siang, ibadah kaum muda kaum wanita jam setengah 8 malam. Senin ada ibadah komsel Karangsari jam 8 malam. Kamis ada sekolah minggu Kamis ceria jam 6 sore. Kelompok sel damar jam 8 malam. Sabtu ada latihan musik dan pujian jam 3 sore. Sekolah minggu Sabtu gembira jam setengah 7 malam. Ibadah kaum muda dan remaja jam 8 malam. Jadwal doa sepekan menara doa dari jam setengah 8 sampai jam 10 malam. Doa dan puasa Jumat jam 10 sampai jam 12 siang. Semua kegiatan di GSD dilaksanakan di GSD Surabaya. Di sini ada 12 doa bisa didoakan untuk masing-masing. Bagi bapak atau ibu yang mau bergabung menjadi jemaat GSD Apres Community Helvetia, silakan dijumpai di barat
pemuda yang melayani di ibadah itu 4 Oktober 2020 Royal Minajemba Singer Eva Tali, penerima jemaat dari Manado, pemusik kolektan Leni Halawa, pengumuman Ibu Gembala, khotbah Bapak Gembala. Ini dari hubungan bisa dibaca. Iuran janji iman pembangunan bisa dilihat namanya masing-masing. Pelayanan doa dan konseling misalnya hubungi nomor ibu atau bapak gembala. Jika kenyataan tak sesuai harapanmu, percaya saja Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Pengumuman ibadah Komsel Gang Damar Rabu 30 Oktober 2020 jam 8 malam di Gereja WL Ibu Deta. Ibadah remaja pemuda gabungan dengan GSCA Pesisir Brian Sabtu tanggal 26 September 2020 di gereja jam 8 malam WL Lamongan Penampungan. Ibadah kaum wanita Minggu 27 September 2020 di gereja jam setengah 8 malam. Minggu depan gotong royong membersihkan lahan gereja jam setengah 2 siang sampai dengan selesai. Disediakan kopi, teh dan gorengan. Di sini ada pemasukan bisa dilihat nomornya di bandara ya. Di sini ibadah Komsel Gang Damar kita buat hari Rabu ya. Karena tadi sudah dibantu Gembala, kami akan menampung hari Kamis. Jadi Komsel kita buat hari Rabu jam 8 malam di Geta. Dan selanjutnya di sini ini kemudian ini gimana? Ini kemudian ini tanggal 2 ya. Tanggal 2 Oktober 2020 di Gereja WL. Nanti di SMS ya. Nanti malam kita ada ibadah komunitas. Dimohonkan semua kepada semua komunitas kita ibadah nanti malam jam setengah 8 malam WL Eva Tali. Ini yang keempat, minggu depan tanggal 4 ya. Minggu depan tanggal 4 kita gotong royong membersihkan lahan gedung gereja ya, lahan yang di sebelah jam setengah 2 siang. Siang makan siang ya sampai selesai. Nanti kita sediakan kopi, teh manis dan gorengan. Kalau ada mau menyediakan yang tambahan boleh, nggak dilarang ya. Oke, ya kalau bisa dibawa cangkulnya atau paralnya di alat-alat kita ya. Kita sama-sama akan bergotong royong membersihkan lahan gereja. Ya, ada lagi. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Dan memperluas
terima kasih kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah selesai dalam melakukan ibadah kami. Biarlah namamu ditinggikan, namamu dimuliakan. Baik melalui pujian penyembahan kami, persembahan yang sudah kami kumpulkan, bahkan firman Tuhan sudah kami dengar Bapa. Dan semuanya menjadi duka yang berbaru di depan-Mu. Biarlah kami juga menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bahwa setiap jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah kepada Tuhan sampai sekarang, Tuhan Kau memberkati mereka, memberikan kelimpahan bagi mereka. Tuhan cukupkan segala kebutuhan bahkan keperluan mereka. Di dalam nama Yesus, apapun menjadi pergumulan mereka Bapa di surga, Engkau Allah menolong, Engkau Allah buka jalan dan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur, yang terikat Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Kami percaya Kau Allah yang hebat. Di dalam nama Yesus Kau memberkati setiap anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Bahkan yang tidak dapat hadir dimanapun mereka berada, Tuhan Kau menjamah mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang malas Tuhan tegur. Sadarkan mereka agar mereka datang beribadah kepadamu dan mengutamakan Tuhan Engkau yang menjadi sumber juru selamat bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, agar minggu depan kami bisa hadir bersama-sama untuk memuji memuliakan namamu di tempat ini Bapa yang di surga. Terpuji Engkau Tuhan yang baik. Kami terus berdoa dalam pergumulan kami dalam pelunasan pembelian tapak gereja. Tuhan Kau memberkati, bukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, agar mau mendukung kegiatan bahkan mendukung keuangan gereja Bapa. Engkau Allah yang menolong, memberkati setiap umat-umat-Mu di tempat ini Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, maka jemaat-jemaat Tuhan yang setia memberikan perpuluhan bahkan ucapan syukur, semakin berkati mereka, semakin nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bahkan minggu depan kami akan berencana untuk gotong royong bersama-sama dalam membersihkan lahan gedung gereja. Tuhan untuk memberkati kami, memberikan kesatuan hati bagi kami, kerjasama yang baik bagi kami, supaya kami bisa bergandengan tangan untuk mengajukan pelayanan Tuhan di tempat ini. Terpuji Engkau Bapa di surga, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga berdoa buat daerah di mana kami tinggal, di mana kami Tuhan tempatkan di tempat ini, buat jalan serbaguna, gang dawal, gang mahoni. Tuhan turunkan hujan pertobatan, Tuhan turunkan hujan keselamatan di dalam nama Yesus. Segala roh perjudian, pesta pora, memabukkan, perdukunan, narkoba kami tangking, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di pertobatan boleh terjadi, keselamatan boleh terjadi, kemenangan jiwa-jiwa boleh terjadi di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Kami rindu daerah kami dilawan oleh Tuhan, sehingga kedamaian boleh terjadi, ketenangan, kerukunan di dalam nama Yesus ada bagi daerah kami Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, jamah setiap jiwa-jiwa yang tinggal di daerah ini Bapa yang baik, supaya mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terpuji Engkau Bapa di surga, terpuji Engkau Tuhan yang baik, termulialah Engkau Yesus yang mulia. Kami sebentar juga akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, tibakan kami di rumah kami dengan selamat, dengan penuh sukacita, dan dalam sejahtera Allah ada bersama dengan kami. Jauhkan daripada kami segala kerugian, jauhkan daripada kami segala kemasian para bahaya. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami kemenangan demi kemenangan Tuhan akan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam satu nama Yesus yang berkuasa menyelamatkan tubuh jiwa roh kami. Kami berdoa. Mari kita berdoa seperti diajarkan Tuhan bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatkan tanganmu ke atas, terimalah berkat besar daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus akan memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap orang percaya. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.